Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan untuk tugas UAS mata kuliah pemrograman internet. Di sini saya mengambil judul Football Heritage, yaitu e-commerce penjualan perlengkapan sepak bola berbasis online. Alasan saya mengambil judul ini karena saya lumayan sangat tertarik dengan perlengkapan sepak bola dan saya juga mempunyai hobi bermain sepak bola. Jadi itu yang membuat saya mengambil judul ini. Langsung saja, latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan brand olahraga, di mana ekspektasi terhadap pengalaman belanja yang cepat, estetik, dan terpercaya semakin meningkat. Di tengah maraknya platform e-commerce umum, terdapat celah pasar untuk platform khusus yang mampu merepresentasikan nilai premium perlengkapan sepak bola. Hambatan utama yang sering ditemukan adalah kurangnya transparansi status pesanan dan ketidakteraturan manajemen stok yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Proyek Football Heritage ini hadir sebagai solusi sistem informasi yang menjembatani kebutuhan administratif operasional dengan antarmuka pengguna yang modern dan informatif. Lalu untuk tujuan pembuatan website adalah untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan perlengkapan sepak bola premium, tetapi juga sebagai platform yang mampu menjamin integritas data transaksi dan efisiensi manajemen inventaris secara real time. Melalui implementasi fitur pelacakan pesanan yang transparan dan sistem autentikasi yang aman, proyek ini berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mempermudah administrator dalam mengelola operasional toko melalui dashboard analitik yang terpadu, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan skala bisnis secara berkelanjutan di masa depan. Lalu ada juga konsep desain dari website yang saya buat, mengusung estetika yang menggabungkan elegansi visual dengan fungsionalitas tinggi. Inti dari identitas visualnya terletak pada implementasi teknik glassmorphism yang memanfaatkan efek transparansi dan backdrop filter, blur pada elemen navigasi dan kartu produk untuk menciptakan kesan kedalaman yang futuristik namun tetap bersih. Penggunaan palet warna yang didominasi oleh perpaduan dark slate dan aksen sky blue dirancang secara strategis untuk memberikan atmosfer profesional dan eksklusif, selaras dengan citra perlengkapan olahraga yang berkualitas. Lalu ada juga teknologi yang digunakan pada pembuatan website ini. Ada front end untuk HTML, CSS, dan JavaScript. Di bagian back end ada PHP native. Lalu saya juga menggunakan database ya. Di sini saya menggunakan MySQL atau yang kita kenal XAMPP. Lalu ada juga fitur utama pada pengguna. Yang pertama ada katalog produk, halaman khusus yang menampilkan seluruh inventaris produk yang ada pada website. Lalu ada registrasi dan login user. Lalu nanti si pembeli diharuskan membuat akun terlebih dahulu ketika akan melakukan pembelian produk. Lalu ada proses transaksi. Setelah pemesanan, pembeli diarahkan ke halaman konfirmasi yang berisi rincian pesanan dan petunjuk langkah selanjutnya. Lalu ada juga pesanan saya. Pembeli dapat melihat daftar seluruh transaksi yang pernah dilakukan, lengkap dengan detail waktu, item yang dibeli, dan juga bisa melakukan pelacakan produk yang sudah dibeli menggunakan kode ID. Dan terakhir ada kontak. Halaman kontak ini memfasilitasi komunikasi langsung antara pelanggan dan tim support melalui informasi kontak, alamat kantor pusat, dan integrasi media sosial.
Lalu ada juga fitur pada halaman admin. Yang pertama ada dashboard, yaitu menyajikan ringkasan statistik real mengenai total produk, kategori, pelanggan, dan transaksi secara instan. Ada juga manajemen produk. Di sini saya sudah menggunakan CRUD, yaitu create, read, update, delete, data produk, dan stop. Lalu ada kategori, pusat kendali inventaris untuk menambah, memperbarui stok, atau menghapus data produk secara dinamis. Lalu ada juga sistem transaksi, halaman pengawasan untuk memverifikasi detail pesanan pelanggan dan memperbarui status pengiriman secara berkala. Lalu ada juga data pelanggan, menyediakan basis data lengkap mengenai seluruh pengguna yang terdaftar untuk keperluan monitoring dan layanan. Lalu ada manajemen admin, fitur keamanan untuk mengelola akun administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Lalu dan terakhir, pengaturan toko, pusat konfigurasi global untuk memperbarui identitas toko seperti nama, alamat, dan kontak secara otomatis di seluruh website. Nah, mungkin sekian presentasinya. Kita akan lanjut ke demo untuk websitenya. Nah, maaf sebentar ya. Di halaman pertama, si pembeli akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini ya, dengan background foto, bola FIFA World Cup. Lalu di sini juga ada tulisan yang upgrade your football game, lengkapi kebutuhan sepak bola dengan produk premium. Dan soalnya kebetulan di sini saya menampilkan produk-produk yang sangat berkualitas ya dan sangat premium, mulai dari jersey, sepatu, hingga pilihan aksesoris lengkap. Halaman websitenya saya buat bisa seperti ini. Langsung ke halaman katalog. Di sini ada beberapa halaman navbar ya. Ada katalog, kategori, cek pesanan, dan kontak. Di bagian katalog ini, si pembeli akan diarahkan ketika ingin membeli suatu produk. Di sini juga ada beberapa pilihan ya untuk produknya. Ada jersey, aksesoris, ada shawl, ada sepatu, baju. Di sini juga si pembeli bisa mencari produk yang diinginkan, misalnya untuk baju Chelsea. Tinggal ketik saja langsung Chelsea, nanti akan muncul ya produk yang sesuai gitu, yang berkenaan dengan nama Chelsea. Nah, di sini langsung keluar. Ini untuk kategorinya. Lalu kita masuk halaman kategori. Di sini menampilkan ada elite training wear. Kita lihat saja ke dalam. Ini tuh semacam baju training ya untuk sepak bola. Lalu ada match day accessories. Nah, di sini menampilkan aksesoris. Lalu ada official made kits atau baju-baju yang sering digunakan pada pemain sepak bola ya. Tapi mohon maaf ya, di sini saya hanya menampilkan beberapa produk saja ya, tidak banyak. Seharusnya sih
lebih bagusnya lagi itu dibanyakin, tapi saya cukup segini saja lah untuk contoh aja. Di sini ada sapu tangannya untuk kiper. Lalu yang terakhir ada professional boots atau sepatu sepak bola, lengkap dengan nama, lalu ada harganya juga sudah tertera di sini, stoknya tuh sudah tertera di bagian produk yang stoknya sedikit ya. Di sini website menampilkan pemberitahuan stok terbatas. Jadi mengartikan stok pada produk yang ini sangat terbatas atau sedikit lagi. Nah, lalu di bagian cek pesanan, di sini saya memasukkan halaman cek pesanan ya, untuk nantinya si pembeli ketika sudah melakukan pembelian, nanti admin akan memberikan kode ID pada setiap produk yang berguna untuk mengecek pesanan si pembeli yang sudah dibeli, apakah sudah dikonfirmasi oleh admin atau belum, kayak gitu. Lalu ada kontak, tertera alamat pada website ini, alamatnya, lalu nomor teleponnya dan emailnya. Lalu di sini juga pembeli bisa memberikan pesan mengenai kesan dan pesan lah seperti biasanya. Di sini juga tertera ada map dari alamat tokonya. Nah, kita langsung saja ya kepada implementasi ketika pembelian. Semisal kita akan membeli ini. Nah, di sini saya menerapkan ya, ketika si pembeli akan membeli suatu produk, si pembeli harus membuat akun terlebih dahulu, karena untuk meminimalisir lah kalau ada pembeli yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya menerapkan ini. Nah, dikarenakan saya sudah membuat akun, kita langsung saja masuk. Nih, liatin dulu deh halaman daftar sekarangnya. Nah, di sini si pembeli diharuskan memasukkan nama lengkap, username, email, dan password. Langsung saja login, masuk. Nah, apa ya? Maaf ya. Nah, di sini ketika si pembeli sudah membuat akun, di sini akan terdapat tampilannya seperti ini. Nah, dengan riwayat pesanan, langsung saja membeli suatu produk. Misalnya kita akan membeli sarung tangan untuk kiper, langsung saja beli. Nah, di sini ada kriteria produk, isi saja. Sebenarnya sih ini tidak terlalu berfungsi ya, ini cuma pemanis saja lah, tapi gak apa-apa lah, isi saja. Nah, di sini si pembeli diharuskan memasukkan identitasnya, nama lengkap, nomor WhatsApp, nomor HP, dan alamatnya. Contohnya seperti ini. Langsung ketika sudah mengisi semua yang diharuskan, langsung saja ke konfirmasi dan pesan sekarang.
Nah, di sini langsung masuk ke halaman instruksi pembayaran. Di sini si pembeli akan diberikan dua pilihan metode pembayarannya, mau melakukan transfer ke mana. Di sini ada Bank BNI dan Bank BCA. Kita langsung saja lah pilih Bank BCA. Konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi berhasil. Nah, di sini kan sudah saya bilang tadi, ketika sudah melakukan pembayaran atau pembelian si user, nanti oleh admin akan diberikan kode ID yang nantinya bisa digunakan di halaman cek pesanan. Nah, kode ID-nya yang ini nih. Langsung saja lihat status pesanan. Tuh, di sini tertera ya pesanan yang sudah dibuat. Di sini ada beberapa ya produk yang sudah dibeli. Nah, oke, kita langsung saja ya masuk ke tampilan adminnya. Nah, di tampilan admin ini terdapat beberapa navbar, ada total produk. Jadi keseluruhan produk dari website ini ada 28, ada 5 kategori dan 3 pelanggan yang sudah membeli. Nah, di sini juga ada statistik penjualan, ada transaksi terbaru dan produk terbaru yang dimasukkan. Nah, di sini juga admin bisa menambahkan produk baru ya. Nih, di bagian halaman produk. Di sini produk yang sudah ada. Nah, ketika ingin menambahkan produk, tinggal klik saja tambah produk. Nah, di sini tinggal masukkan beberapa kriterianya seperti nama produk, kategorinya mau apa, yang elite, training wear, match day accessories, special match kits, pro goalkeeper gear, dan professional boots. Di sini juga bisa memasukkan ya harganya, stok, lalu ada gambarnya, contoh gambarnya, dan deskripsi lengkapnya. Lalu di bagian kategori, nah ini untuk kategorinya ya, admin juga bisa menambahkan kategori yang akan dimasukkan ya. Di sini saya hanya menampilkan 5 kategori sajalah. Lalu ada data pelanggan. Nah, di sini ada daftar pelanggan ya yang sudah membeli produk dari website ini dan juga sudah membuat akunnya. Terdapat 3 pelanggan ya. Lalu ada data transaksi. Nah, ini transaksi yang tadi ya sudah dibeli oleh si pembeli, nanti akan masuk ke riwayat transaksi dari admin. Di sini admin tinggal menyetujui atau mengkonfirmasi ya dari pesanan pembeli yang sudah dibuat sebelumnya. Tinggal checklist saja, status proses, kita selesaikan saja. Nah, ini tampilan produk yang sudah admin konfirmasi ya. Ini juga ada yang pending, menunggu verifikasi gitu. Lalu ada pengaturan toko.
Di sini ada halaman ya. Admin bisa merubah nama toko, bebas mau apa saja ya. Nah, di sini tinggal masukkan ya nama toko yang akan diubah. Tetapi ya tidak usah lah sekarang. Lalu juga ada halaman kelola admin ya. Di sini juga admin bisa menambahkan admin, misalkan di satu toko itu pengennya ada lebih dari satu admin ya, tinggal ditambah saja ini. Nah, tinggal masukkan nama lengkap adminnya, username dan password. Nah, ini berfungsi untuk ketika kita akan melakukan login ya. Nah, mungkin sekian ya demonstrasi dari website. Nah, di sini juga tertera ya, ketika si pembeli melakukan pembelian dan sudah dikonfirmasi, total uangnya akan masuk ke sini ya, secara otomatis bertambah. Nah, mungkin sekian kali ya yang dapat saya perlihatkan ya untuk pembuatan website Football Heritage ini, e-commerce penjualan. Bila mana terdapat kekurangan ya, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya.